Bismillahirrahmanirrahim. Mencicipi buah ketika hendak membeli. Mencicipi sebelum membeli buah termasuk bagian dari upaya membeli buah dengan hasil terbaik agar pembeli atau konsumen tidak gharar atau tertipu. Jika hendak membeli pakaian, pembeli biasanya akan memeriksa bahan, jahitan, kenyamanan, dan ukuran pakaian itu di tubuhnya dengan cara seperti dipakai lebih dahulu. Adapun dalam hal membeli buah, tentu ada caranya sendiri dan tidak cukup dengan hanya melihat-lihat atau memegangnya. Inilah hakikatnya dari menghindari gharar dan zulm. Ditambah lagi, hal ini biasanya terjadi atas izin atau ridho dari si penjual. Kalaupun ada yang berpendapat bahwa mencicipi sebelum membeli tidak boleh dengan alasan belum jadi milik si pembeli, pendapat ini sah-sah saja. Namun pendapat ini sedikit berlebihan dan berbahaya atau merugikan karena pendapat ini bisa berdampak juga pada pembelian jenis barang atau produk lain, seperti pembelian sepatu, sendal, kendaraan, dan semisalnya. Pembeli tidak boleh mencoba barang-barang produk ini karena semua ini belum menjadi miliknya. Pembolehan mencicip atau mencoba sebelum membeli ini diperkuat pula oleh tradisi jual beli di tengah masyarakat kita dari zaman ke zaman, dan tidak ada yang mengingkarinya atau menolaknya. Termasuk para ulama, sampai tiba-tiba muncul pendapat yang mengharamkannya dan membuat kita mengernyitkan dahi. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi, urf atau tradisi adalah salah satu sumber hukum. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala juga baik. Para ulama mengatakan ketetapan hukum karena tradisi sama seperti ketetapan hukum dengan nas atau dalil. Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa para ulama yang menetapkan urf sebagai dalil jika sekiranya tidak ditemukan dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, serta ini atau urf tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, urf ini mardud atau tertolak, seperti kebiasaan minum khamar dan makan riba. Imam Al-Ajluni rahimahullah berkata, tidak apa-apa mencicipi makanan bagi seorang pembeli. Dalam Al-Maqasid disebutkan bahwa secara makna ucapan ini adalah sahih. Namun, menurut Al-Qari, ini tidak ada asalnya. Syekh Said Sabiq rahimahullah menyebutkan, Ibnu Abbas berkata, tidak apa-apa mencicipi asam makanan atau sesuatu yang hendak dibelinya. Al-Hasan pernah mengunyah-ngunyah kelapa untuk cucunya, padahal ia sedang berpuasa, dan Ibrahim memberikan keringanan dalam hal ini. Ada dua pelajaran yang dapat dipetik dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu an ini, yakni boleh mencicipi makanan bagi pembeli dan boleh mencicipi makanan bagi orang yang sedang berpuasa selama hanya di lidah saja lalu dibuang. Kesimpulan, sejak lama para imam kaum muslimin tidak mempermasalahkan soal mencicipi buah yang benar-benar hendak kita beli demi menghindari ketidakjelasan dalam bertransaksi atau jual beli. Hal yang dilarang adalah hanya mencicipi, apalagi banyak, tetapi tidak berniat untuk membelinya. Ini termasuk perbuatan yang zalim. Demikianlah penjelasan dari kami. Wallahu a'lam.